Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julaijil rahimahullah taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah Ta'ala Al-Karim Al-Akram. Al-Karim Al-Akram yang sering diterjemahkan dengan yang Maha Pemurah. Nama ini disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat An-Naml ayat 40 Allah Ta'ala firman, Man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, syukurnya untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Rabbku itu maha kaya, tidak butuh akan syukurnya hambanya. Syukur atau tidak ya, Allah tidak butuh semua itu. Allah maha kaya dan dia lagi maha mulia. Kemudian disebut juga dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-6 Allah firman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang menipumu sehingga engkau durhaka kepada Rabbmu yang Maha Pemurah? Padahal kurang apa ya, Allah itu kemurahannya kepada hambanya. Senantiasa dilimpahkan dengan nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung, kan, tapi kenapa engkau ya durhaka kepada Rabbmu? Ya, juga disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 116 Allah berfirman, Fata'allahul malikul haq, maha tinggi Allah, dialah raja yang sesungguhnya, la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia, Rabbul arsyil karim, Rabbnya aras yang mulia. Ya, Al-Karimnya ada 2 qiraah, ada yang dikasrohkan, ada yang didomahkan. Ya, kalau didomahkan berarti itu sifat bagi Rabb ya, Rabbnya Al-Aras. Kemudian disebutkan juga adapun nama Allah ya Al-Karim ini disebutkan di dalam sunnah, di dalam hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib. Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilahi ayaruddahu masifran. Sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala maha pemalu lagi maha pemurah. Dia malu kepada hambanya jika hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya. Jadi Allah Ta'ala malu jika hambanya itu mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian Allah kembalikan kedua tangannya itu dalam keadaan sifron, kosong, gak dapat apa-apa, khoibatain, gagal. Makanya diantara ada berdoa yaitu mengangkat tangan, karena Allah malu kalau seorang hamba mengangkat tangan kepadanya kemudian Allah kembalikan dalam keadaan kosong, gagal, tidak mendapatkan ijabah. Adapun nama Allah Al-Akram itu disebutkan 1 kali dalam surat Al-Alaq ayat yang ke-3. Allah Ta'ala firman, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu itu Al-Akram, yang paling pemurah. Secara bahasa nama Allah Al-Karim itu dikatakan oleh Al-Jujazi di dalam Istiqaq wa Asma'illah
Nama Al-Karim itu kembali kepada 3 makna. Yang pertama makna Jawad, yaitu yang maha dermawan. Al-Karim artinya maha pemurah, maha dermawan. Juga menunjukkan makna Al-Aziz, yang maha mulia dan maha perkasa, ya. Kemudian juga kepada ya makna As-Safuh, yang maha pemaaf, ya. Maha murah pemaafnya, ya. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala, berkata Al-Khattabi rahimahullah ta'ala tentang makna Al-Karim di dalam ya masih dalam Istiqaq wa Asma'illah, kata Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, ya, innahu alladhi yabda'u ni'mah qabla al-istiqaq wa yatabarra'u bil ihsan min ghairi istisabah wa yaghfiru dhanba wa ya'fu anil musi. Al-Karim yaitu maknanya dialah yang memulai nikmat sebelum keberhakannya. Ya, kita diciptakan, apa yang menjadi keberhakan kita, ya? Itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menciptakan kita, itu nikmat yang sangat besar, yang dengannya kita bisa mendapatkan nikmat di dunia sebelum nanti mendapatkan nikmat di akhirat. Tentunya yang diciptakan, yang wujud itu lebih baik daripada adam. Sesuatu yang wujud lebih baik daripada sesuatu yang tidak ada. Maka ketika Allah ciptakan kita, itu nikmat yang sangat besar. Allah ciptakan sebelum keberhakannya kita di dalam rahim. Apa yang sudah kita lakukan? Nggak ada. Tapi Allah terus limpahkan nikmatnya. Allah bentuk kita dengan bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Wa yatabarra'u bil ihsan min ghairi istisabah, dan dia ya tabarru, ya sukarela memberikan kebaikan-kebaikan tanpa meminta imbalan. Allah Maha Kaya, Allah nggak butuh dengan imbalan. Kitalah yang ketika Allah memerintahkan, ketika Allah melarang, itu sesungguhnya untuk kebaikan kita. Perkara yang bermanfaat bagi hamba tentunya Allah wajibkan karena sayangnya kepada hamba, makanya diwajibkan. Karena hamba nggak tahu apa yang maslahat bagi dirinya di dunia, di barzah dan di akhirat. Allah lebih tahu. Makanya perkara yang paling bermanfaat Allah wajibkan untuk kita sendiri. Allah nggak butuh balasan dari kita. Dia Maha Kaya, Maha tidak butuh atas lainnya. Dialah yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan dari orang yang berbuat salah. Itulah Al-Karim, ya, kata Al-Khattabi. Ya, boleh dikatakan inna min karami afuhi, sesungguhnya di antara kemurahan pengampunan Allah Ta'ala, anal abda idza taba anis sayyi'ah, sesungguhnya hamba jika dia bertobat dari kesalahan, mahaha anha, maka Allah akan menghapuskan kesalahannya. Jadi kalau seorang hamba itu bertobat dari kesalahannya, Allah hapuskan kesalahannya. Wa kataba lahu makanaha hasanatan, dan Allah catatkan bagi dosa-dosa yang telah Allah ampuni itu berubah menjadi kebaikan. Sebagaimana Allah telah firman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-71, illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Ya, bertobat saja nggak mungkin seseorang bisa bertobat kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak semua orang bisa bertobat kecuali orang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk mau bertobat. Kemudian Allah berikan kepada dia kemampuan untuk beriman. Kemudian Allah berikan kepada dia untuk beramal soleh. Yang tadinya keburukan menjadi kebaikan. Tadinya syirik menjadi tauhid. Tadinya tidak taat menjadi taat. Tadinya maksiat menjadi taat. Ya, kecuali yang tobat, beriman dan beramal soleh, mereka inilah yang Allah gantikan kesalahan mereka itu menjadi kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Itu di antara kemurahan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Annal karim huwal bahi al-katsirul khairi al-'azimun naf'i." Kata Imam Ibnu Qayyim, al-karim itu adalah yang sangat baik, yang banyak kebaikannya, yang manfaatnya itu sangat besar. Wa huwa min kulli syai'in ahsanuhu wa afdaluhu, dan dia dari segala sesuatu yang terbaik dan yang paling afdolnya. Allah subhanahu wasafa nafsahu bil karam. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan sifat karam, sifat kemurahan. Wasafa bihi kalamahu, dan Allah ta'ala mensifati dengan sifat karam juga, yaitu kalamnya. Makanya kita dengar Al-Quranul Karim, ya. Wasafa bihi arsahu, dan Allah mensifati juga dengan, ya, sifat karam yang terkandung dalam karim itu arasnya, seperti tadi wa rabbul arsyil karim, ya. Dan Allah mensifati juga dengan karam, ya, yaitu karim, maka sura khairuhu wa hasuna mandaruhu minan nabati wa ghairihi, ya, segala sesuatu yang banyak kebaikannya, yang bagus pemandangannya, indah pemandangannya dari berupa tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, itu pun disebut dengan karim. Adapun nama Allah Al-Akram itu bentuk wajan af'al dari karam, ya. Artinya yang banyak kebaikannya, bentuk isim tafdil, ya, yang paling pemurah. Tidak ada yang berhak untuk itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Karim tadi Allah mensifati makhluk-makhluknya dengan karim, tapi Al-Akram tidak boleh disifati dengan Al-Akram kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu isim tafdil. Nggak ada yang lebih pemurah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh ada yang berhak untuk nama ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nama yang khusus, ya. Berkata Ar-Khattabi tentang mana Al-Akram, huwa akramul akramin, dia yang paling pemurah dari yang paling pemurah. La yuzinuhu karim wa la yu'adiluhu nadir. Tidak ada yang dermawan, yang pemurah, yang selevel, sebanding dengannya. Tidak ada pula yang yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyebutkan qad yakunul akram bimakna kalim kama ja'al a'azzu wal atwalu bimakna al aziz wa tawil. Terkadang akram juga maknanya adalah karim, sebagaimana datang a'azzu dan atwalu maknanya adalah al-ajiz dan tawil, ya. Jadi makna Allah Subhanahu wa taala al-karim itu kembali kepada 3 makna: yang maha dermawan, yang maha mulia lagi maha perkasa, dan juga yang maha pemurah ampunannya, ya, maha pengampun. Kemudian min asari hadainil ismail karimaini, dia, ya, di antara asar pengaruh 2 nama ini, ya, pengaruh dari 2 nama ini, apa yang bisa kita saksikan, ya, ya, apa yang kita bisa saksikan pengaruh dari 2 nama ini. Ini disebutkan oleh Ibnul Arabi rahimahullah taala, ya. Ketika beliau merincinya, kita sebutkan beberapa saja. Kata beliau, innal karim huwal katsirul khair, faman aksaru khairan minallahi li umumi qudratihi wa sa'ati ata'ihi. Al-Karim yaitu yang banyak kebaikannya. Siapa yang lebih baik, lebih banyak kebaikannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Karena keumuman, kekuasaan dan luasnya pemberian Allah taala. Allah taala firman dalam surat Al-Hijr ayat 21, wa min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadri ma'lum. Tidak ada suatu pun kecuali di sisi Allah perbendaharaannya, apapun itu, perkara yang zahir maupun yang batin, perkara yang kecil maupun yang besar, perkara yang kita butuhkan di dunia dan di akhirat, kecuali semuanya itu di sisi Allah perbendaharaannya. Allah yang memiliki semua pembendaharaannya.
Dan kami tidak menurunkannya kecuali dengan kadar yang telah ditetapkan. Juga Al-Karim huwa daim bil khair. Al-Karim adalah yang daim bil khair, yang terus menerus memberikan kebaikan. Gak ada yang seperti ini kecuali Allah Ta'ala. Wa dzalika bil haqiqah lillah. Pada hakikatnya seperti ini milik Allah saja. Wa inna kulla syai'in yanqati'u illallahu wa ihsanuhu. Karena segala sesuatu itu akan terputus kecuali Allah dan kebaikannya. Itu tidak akan terputus. Fa innahu daimun muttasilun fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya itu terus menerus muttasil, bersambung ya, di dunia sampai ke akhirat. Enggak ada yang seperti ini kebaikannya. Ya. Adapun hamba terbatas waktu, terbatas tempat, terbatas kemampuan, nggak bisa terus menerus kemudian memberikan kebaikan. Terkadang memberikan kebaikan, terkadang tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus setiap detik kita dilimpahi dengan banyak kebaikan, setiap detik, dan terus bersambung ya. Bagi orang yang masuk surga maka kebaikannya terus bersambung sampai akhirat. Ya. Yang ketiga, Al-Karim huwaladzi yashulu khairuhu. Al-Karim adalah yang kebaikan itu mudah untuk didapat. Mudah untuk didapat. Wa yaqrabu tanawulu ma indahu. Mudah untuk didapat apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak perlu ongkos. Enggak perlu pulsa. Kapanpun kita bisa minta. Dekat untuk mendapatkannya. Ya. Wallahu bil haqiqah, dan ini adalah Allah ya pada hakikatnya. Fa innahu laisa bainahu wa bainal abdi hijab, karena tidak ada hijab antara dia dengan hambanya. Wa huwa qaribul liman istajab, dia dekat kepada orang yang memohon ijabah, maha dekat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, ya kabarkan bahwa sesungguhnya aku itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ijabah doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Fastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya apa? Maka hendaknya mereka mengijabah seruanku, yaitu melaksanakan perintahku dan menjauhi laranganku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, itu syaratnya. Maka Allah maha dekat mengijabah doa orang yang berdoa kepadanya. Kemudian yang keempat, innal karim huwaladzi lahu qadrun azim wa khatarun kabir. Al-Karim adalah yang memiliki kedudukan yang agung, ya, kedudukan yang besar. Falaisa li ahadin qadrun bil haqiqah illa lillahi ta'ala. Tidak ada seorang pun yang memiliki kadar kemuliaan, kedudukan, kadar kemuliaan, ya, pada hakikatnya, kecuali semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Ta'ala. Tu'izu man tasya wa tudillu man tasya. Engkau menghinakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau memuliakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan Allah kemuliaan itu. Kita mengangkat diri kita sehebat mungkin untuk dimuliakan manusia. Ketika Allah menghinakan, tidak ada yang menghinakan, tidak ada yang memuliakan kita. Kita akan terhina. Sebaliknya, jika kita menghinakan seseorang dan Allah menghendaki kemuliaannya, dia tidak akan pernah hina. Dia akan mulia di sisi Allah dan sisi makhluk. Idz kullu lahu khalqun wa milkun. Karena segala sesuatu selain Allah semuanya adalah makhluk dan miliknya. Ilahi yudhafu kullu syai', hanya kepadanya disandarkan segala sesuatu. Kemuliaan, ya, segala sesuatu, kehidupan, kematian, kemuliaan, kehinaan, semuanya disandarkan kepada Allah Ta'ala. Allah yang mengatur segalanya, ya. Wa man syarafahu yasyrifu kullu syai'. Barang siapa yang Allah muliakan, ya segala sesuatu akan memuliakannya. Al-karam kullu karim min karamihi. Kemuliaan setiap orang, kemuliaan yang ada pada setiap orang yang mulia, min karamihi, itu semuanya dari
kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikannya. Ya. Kemudian yang kelima, Al-Karim wal munazzah 'anil naqaisi wal afat. Al-Karim dialah yang disucikan dari seluruh kekurangan dan keburukan. Huwallahu wahdah bil haqiqah, yang seperti ini pada hakikatnya hanya Allah semata. Li'annahu muqaddasun 'anil naqaisi wal afat wahdahu 'alal itlaqi wa tamam. Karena dialah yang disucikan dari seluruh kekurangan dan keburukan satu-satunya secara mutlak dan juga secara sempurna. Wal kamalu min kulli wajhin, dia sempurna dari seluruh sisinya. Wa fi kulli halin, dan di dalam seluruh keadaannya. Bikhilafil khalq, berbeda dengan makhluk. Fa innahum in karamu min wajhin naqasu min wajhin akhar. Kalau makhluk dia mulia dari satu sisi, akan tapi dia kurang dari sisi yang lain. Enggak ada yang seperti ini, suci dari seluruh aib dan kekurangan kecuali Allah Subhanahu wa taala, sempurna kemuliaannya. Adapun manusia, makhluk, jika dia mulia di satu sisi, dia kurang dari sisi yang lain. Kemudian Al-Karim bimana Al-Munkir. Al-Karim maknanya Al-Munkir, yang memuliakan. Hakikatnya yang bisa memuliakan siapa? Allah. Tapi orang banyak tertipu ya. Dianggapnya manusia lah yang bisa memuliakan. Tidak, Allah yang bolak-balikkan hati manusia. Tidak ada yang bisa memuliakan kalau Allah tidak memuliakannya. Maka dialah yang maha memuliakan. Famanil mukrim ilallah ta'ala. Siapa yang bisa memuliakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman akramahullahu ukrima wa man ahanahu uhina. Barang siapa yang Allah muliakan, maka dia akan dimuliakan. Dan barang siapa yang Allah hinakan, uhina, maka dia akan dihinakan. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18, "Waman yuhinillahu famalahu min mukrim." Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan dia. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang lupa ya. Makanya dia beli-beli manusia ya. Seandainya dia berikan dunia beserta isinya agar manusia bisa memuliakannya, manusia tidak bisa memuliakan. Yang ada cuma tipu daya saja, bohong, pengkhianatan ya. Kita tidak aman dari pengkhianatan manusia. Hakikatnya siapa? Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, apapun yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Maka satu-satunya yang bisa memuliakan hamba adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak usah cari kehormatan di hadapan manusia, cari kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang Allah muliakan, dia akan dimuliakan. Barang siapa yang Allah hinakan, maka dia akan dihinakan oleh seluruh makhluk. Al-Karim huwaladzi la yatawaqqa iwadhan wa huwa Allah wahdah. Al-Karim adalah yang tidak mengharapkan ganti, dan itu hanya Allah semata. Nggak ada yang seperti ini, cuma Allah semata. Li'anna kulla syai' khalquhu wa milkahu. Kulla syai'in khalquhu wa milkuhu. Fama yu'ti lahu wa ma ya'khudhu lahu wa ma yu'ti kullu mu'tin aw ya'malu kullu amalin fa bi qudratihi wa iradatihi. Fal iwadu wal mu'awwad khalqul lahu. Allah tidak pernah mengharapkan ganti, karena segala sesuatu semuanya adalah makhluknya dan miliknya. Maka apapun yang Allah berikan itu miliknya. Apa yang Allah ambil pun semua miliknya. Dan apa yang diberikan oleh setiap orang yang memberi, atau apa yang diamalkan oleh setiap yang beramal, maka itu terjadi dengan qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka ganti dan yang diganti semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak butuh dengan ganti, dia maha kaya, bahkan semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul kalau takziah ada orang yang kehilangan ya keluarganya, yang orang dicintainya, Rasul biasa mengatakan innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma. Fal tasbir wal tahtasib. Hanya milik Allah apa yang Allah ambil. Terkadang kita lupa karena sudah lama serasa memiliki ya.
Ya, orang yang kita cintai itu rasanya milik kita. Bukan, jangankan orang lain, kita sendiri pun tengah bobogaan kajenting sa tuntung buuk cek paribasa nama teu boga, orang tengah bobogaan, semuanya milik Allah. Apa yang Allah ambil miliknya, apa yang Allah beri pun miliknya. Segala sesuatu telah memiliki ajal, ada waktunya untuk pulang. Maka hendaknya dia bersabar dan meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Al-Karim huwaladzi la yubali man a'ta wa huwa Allah wahdah. Al-Karim juga yang tidak peduli siapa yang dia beri, dia hanya Allah semata. Li'anal khalq jubilat qulubuhum ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi wa bughdhi man asaa ilaiha. Karena hati makhluk itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya dan untuk benci kepada yang berbuat buruk kepadanya. Itulah hati makhluk. Pan orang malah mulai berbuat buruk ke orang berburah yang mere nya orang eupet kudu mere ya. Itulah memang hati manusia diciptakan untuk itu, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak peduli, hatta orang kafir sekalipun, orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap beri, tapi tentunya pemberiannya berbeda. Ya, bahkan ya Al-Bari yu'til kafirina wal muttaqin. Al-Bari yang Maha Pencipta, dia memberi orang kafir dan orang bertakwa. Wa rubbama hasal kafir fid dunya bimazidil ata. Ya, bisa jadi Allah taala memberikan orang kafir itu dunia itu tambahan pemberian. Lakin al-akhirah lil muttaqin, akan tapi di akhirat itu untuk orang-orang bertakwa. Jangan tongkabita nu dibikeun ka orang kafir, karena itu sesuatu yang sedikit ya. Lagi itu adalah ujian ya. Semua akan dipertanggungjawabkan. Dan itu lebih ya sangat tidak berharga di sisi Allah Ta'ala. Dunia itu sangat tidak berharga. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, masaqo kafiran minha syurbatama." Seandainya dunia itu di sisi Allah itu sebanding dengan sayap nyamuk, ya, di kita sayap nyamuk itu berharga tidak? Tidak berharga, dijual kita payu. Kalau seandainya dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah Ta'ala, tentu Allah tidak akan memberikan minum orang kafir seteguk air pun. Kalau seharga dengan sayapnya nyamuk, buktinya orang kafir diberi lebih. Bahkan di antara mereka tidak hanya diberi seteguknya air, perusahaan air pun boga manehna teh. Menunjukkan dunia itu sangat tidak berharga, ya. Tidak lebih berharga dibanding sayap nyamuk menurut kita. Makanya kesuksesan yang sesungguhnya apa di akhirat. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, surat Al-Imran ayat 185. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kalian hanya akan disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Faman juhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dimasukkan surga, sungguh dia telah sukses. Ini sukses yang sesungguhnya. Jangan sampai kita tertipu dengan sukses di dunia, tapi di situ terselamat. Lain sukses eta katipu. Sukses sungguhnya selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Itu sukses yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, ujian ini. Maka kita jangan dunia itu jangan kemudian melenakan kita dari tujuan akhirat. Akhirat tujuan kita. Ya. Kemudian Al-Karim huwaladzi yu'ti man ihtaja wa man la yahtaj. Al-Karim adalah yang memberikan kepada yang butuh juga kepada yang tidak butuh. Wa huwallahu wahdahu, dia adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Li'annahu yu'ti wa yazidu ala qadril hajah. Karena dia memberi dan Allah tambahkan pada
lebih dari kadar kebutuhan. Kebutuhan kita segini, Allah berikan lebih sebetulnya. Cuman kita kadang nggak sadar. Ya kita anggap rezeki itu hanyalah dunia. Ada rezeki yang lebih mahal, yaitu hidayah. Allah berikan lebih kepada orang yang beriman. Dengan hidayah tersebut dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya nanti di negeri akhirat. Ya. Dan Allah memberikan kepada yang butuh dan juga kepada yang tidak butuh. Hatta yusabba alaihi dunya sabban. Sampai-sampai Allah memberikan dunia kepada dia itu yaitu artinya lamun make ember kumaha? Pan aya nu diemrat, aya nu disemprot. Mun ku ember kumaha, Pak? Di saya blok. Matakna jelema lamun keur jaya nya teu kagok. Ya, duit biasa di karungan nya. Teuing bapak-bapak pernah malam itu. Dikira pernahnya batak seri. Cenah abdi ge cenah encar ngalaman mah. Lamun kerjaya mah cenah dunya teh asa nyalampeurkeun cenah asa dirawuan duit teh. Mobil geus loba ge loba mere mobil. Sampai seperti itu. Tapi di dunia mah aya waktuna. Aya masana. Ya. Moal salilana. Itulah fana, sifat fana dunia. Moal salilana. Nah, cek sunat itu sebenarnya jugala non, jugala, kerja ayah masana untuk turun, seperti itulah dunia. Ya Allah berikan yang sampai ya, cek sunat mau diseblok dah. Ya, tak namun terkuatnya bisa ngebahayakan agama. Nah. Kemudian yang berikutnya. Al-Karim huwaladzi idza wa'ada wafa. Al-Karim adalah yang jika dia berjanji pasti menepati. Enggak ada yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena fa inna kulla man yu'idda yumkin an yafiya wa yumkin an yaqta'ahu udrun. Karena setiap orang yang berjanji mungkin dia bisa menunaikan, mungkin juga dia akan terpotong oleh udzur, ada udzur dia sehingga dia tidak bisa menunaikan janji. Itu semuanya. Yahulu bainahu wa bainal wafa'i amrun. Ada suatu perkara yang menghalangi dia dari untuk menunaikan janjinya. Wal bari shadiqul wa'di li umumi qudratihi wa adimi mulkihi. Sementara al-bari sang pencipta dia yang maha menunaikan janjinya karena luasnya kekuasaannya dan besarnya kerajaannya. Wa innahu la yutasawwaru an yuqta'a bihi qati'un wa la yahulu bainahu wa bainahu mani'un. Karena tidak terbayang sang pencipta ini akan ada sesuatu yang bisa memotong dia untuk bisa menunaikan janjinya, dan ada yang menghalangi antara dia dan menunaikan janjinya, mani'un, ada penghalang. Nggak ada. Maka satu-satunya yang jika dia berjanji pasti menepati hanya Allah semata. Adapun hamba, makanya kalau berjanji apa yang diucapkan? Insya Allah, jika Allah menghendaki. Ya. Maka nggak ada yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Al-Karim huwaladzi idza a'ta zada 'alal muna. Al-Karim dialah yang jika dia memberi itu dia tambahkan di atas angan-angan. Orang mengangan-angankan pemberian Allah, Allah akan berikan di atas angan-angan kita lebih, ya. Wallahu wa'ada, dia Allah semata. Faqad ruwiya annahu a'ta ahlal jannah munahum. Sungguh telah diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kepada penghuni surga munahum, ya, harapan mereka. Wa yaziduhum ala ma ya'lamun, dan Allah tambahkan di atas apa yang mereka ketahui. Kalau dia membayangkan surga sebatas itu, ingatlah apa yang Allah berikan itu pasti jauh di atas apa yang bisa kita bayangkan. Wa qad sahha annahu qala subhanahu, sungguh telah sahih sebetulnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Muslim. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, addatu li ibadiyas sholihin ma la ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar.
sungguh aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Kalau kita bayangkan surga dengan seluruh keindahannya, apa yang puncak kita bayangkan, Allah akan berikan jauh lebih hebat dari apa yang bisa kita bayangkan. Kenikmatan yang tidak pernah terbersit di dalam hati manusia. Bagaimana tidak ya? Surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim Allah Taala berfirman, anti rahmati arhamu biki man asya. Berbicara kepada surga, engkau adalah rahmatku yang denganmu aku merahmati siapapun yang aku kehendaki. Dan rahmat Allah itu ada berapa? 100. Yang Allah turunkan sampai hari kiamat hanya 1. Dan Allah simpan 99 yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya yang khusus nanti pada hari kiamat. Maka surga itu jelas kita tidak bisa membayangkan. Satu saja kita tidak bisa membayangkan. Kita pernah bahas ya bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apa buah dari mengimani nama Allah Al-Karim? Apa buahnya? Ya. Yang pertama, mahabbatu subhanahu wa ta'ala ala karamihi wa judihi wa ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Yang pertama adalah semakin kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita semakin cinta. Sebagaimana tadi disebutkan, jubilatin nufus al-hubbi man ahsana ilaiha, bahwa jiwa itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Semakin kita mencintai, mengetahui kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala, pasti hati ini akan semakin cinta. Mencintai Allah Ta'ala karena kemurahannya, kedermawanannya, karena nikmat-nikmatnya yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dirinci. Kemudian wasa'yu ila tahqiqi hadhil mahabbah bi syukrihi subhanahu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Kemudian berusaha untuk merealisasikan kecintaan ini dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati ya, bi'tirafil qalbi bi ni'amihi, ya, dengan pengakuan hati atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, nikmat apapun yang engkau rasakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan, yaitu dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Jawarih, yaitu wasarfuha fi mardatillah, menggunakan nikmat-nikmat Allah pada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua yang kita miliki semuanya adalah pinjaman. Pemilik yang sesungguhnya, pemilik yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang Allah berikan kepada kita hakikatnya pinjaman. Apakah kita gunakan di jalan Allah atau tidak? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita gunakan di jalan Allah, maka kita dianggap orang yang bersyukur. Kalau kita gunakan tidak di jalan Allah, tidak pada perkara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka ini dianggap kufur. Ketika menggunakan nikmat-nikmat semua yang kita miliki, nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat lisan, ya, Allah ciptakan lisan itu untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk berdakwah. Lain yang nyarekan, kau mau ngomongin batur, itu dianggap kufur. Ya, wa ifraduhu wahdahu bil ibadah, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini bentuk syukur. Ya, karena syukur adalah khudu'u syakir lil mashkur. Ketundukan yang bersyukur kepada yang disyukuri, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Wa la yakuna minal abdi ila ma yurdillahu subhanahu, dan tidak ada yang terjadi pada diri seorang hamba kecuali perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mujahadatun nafsi fit tarki ma yushituhu wal mubadaratu ila taubah indal wuqu'i fi ma la yurdihi azza wajal. Kemudian ya, memerangi jiwa, ya, mendidik jiwa, merangi jiwa untuk meninggalkan perkara yang dimurkai Allah Ta'ala, dan bersegera untuk bertobat tatkala dia terjatuh pada perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla.
Wa min lawazimi mahabbati subhanahu mahabbatu awliyaihi wa nusratuhum wa bughdhu a'daihi wa bara'atu minhum min syirkihim. Dan di antara konsekuensi dari mencintai Allah Ta'ala itu mencintai wali-walinya, menolong mereka dan membenci musuh-musuhnya, dan berlepas diri dari musuh-musuhnya beserta dengan kesyirikan mereka. Ini buah yang pertama, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, merealisasikan cinta tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan, mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, dan tidak ada yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memerangi memerangi jiwa ya, untuk meninggalkan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika terjatuh dalam perkara yang dimurkai maka cepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sampai situ dulu. Adzan ya, sudah adzan? 2 menit lagi? Oh ya, kita lanjut satu lagi. Yang kedua, al-haya'u minhu subhanahu wa ta'addub ma'hu azza wa jal haitsu ma'a kasrati ma'asihi ibadihi illa annahu lam yamna anhum ata'ahu wa karamahu wa judahu wa hadzal karam azim yurisu fi qalbil abdil mu'min haya'an wastiksaron wankisaron wa khaufan wa raja'an wa bu'dan amma yushituhu subhanahu wa ta'ala. Buah yang kedua dari mengenal nama Allah Al-Karim akan membuat kita malu, tertanam dalam diri kita rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat kita lebih beradab bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah seperti itu, di mana bersama dengan banyaknya maksiat seorang hamba, akan tetapi Allah Ta'ala tidak menghalangi mereka dari pemberiannya, dari kemurahannya, dari kedermawanannya. Dan kemurahan yang agung ini akan mewariskan dalam hati seorang hamba yang beriman itu rasa malu kepada Allah Ta'ala. Meskipun kita banyak maksiat, Allah itu terus dermawan, terus senantiasa pemurah kepada kita, melahirkan rasa malu. Wan kisaron, kisar itu luluh hatinya, tidak ada kesombongan, luluh di hadapan Allah Ta'ala, merasa takut kepada Allah Ta'ala kalau marah kepadanya, roja berharap, dan menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan setelah Isya beberapa buah dari mengimani nama Allah Al-Karim dan Al-Akram. Naktafi bi hadzal qadar, astaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Nah, kita lanjutkan lagi menyebutkan buah-buah dari mengimani nama Allah Al-Karim dan Al-Akram. Tadi sudah disebutkan dua ya, yaitu mencintai Allah Ta'ala dan malu ya, dan juga beradab bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian buah yang ketiga, at-ta'alluq bihi wahdah subhanahu wa tawakkal alaihi wa tafwidul umur ilaihi wa talabul hajati minhu wahdahu subhanahu. Ya, yang ketiga, membuat kita bergantung hanya kepada Allah semata. Dan ini nikmatnya, kita bergantung kepada yang Maha Dermawan, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, Maha mengetahui semua kebutuhan kita, membuat kita tenang. Coba mau bergantung kalau yang tidak seperti ini, membuat kita tidak nyaman ya. Bergantung kepada yang Maha cinta kepada kita, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah kepada kita, membuat kita penuh harapan. Bergantung hanya kepada Allah semata, kepada Allah semata. Tawakal kepadanya dan menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau semua urusan kita serahkan kepada diri kita, membuat kita stres berat ya. Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mampu untuk mengurusi semua urusan kita.
kiat-kiat bahagia ya, kiat-kiat tumakninah dalam hidup. Kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari hajat ya, pemenuhi seluruh kebutuhan itu hanya kepada Allah semata. Karena semua pembendaraan yang kita butuhkan semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Al-Karim alladzi la nihayata li karamihi, Al-Qadir alladzi la yu'jizu syai' fil ardi wala fis sama'. Karena dia yang maha pemurah, yang tidak ada ya ujung dari kemurahannya. Gak ada ujungnya, gak ada batasannya. Terus dia maha pemurah sampai nanti di negeri akhirat. Terus ya, tidak ada batasannya. Yang maha kuasa, yang tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya di langit maupun di bumi. Ya, kalau Allah hendak memberi, ya nggak ada yang bisa menahan. Sebaliknya kalau Allah menahan, nggak ada yang bisa memberi. Al-Hayyul ladzi la yamut bi khilafil makhluq alladzi yaghlibu alaihi syukh fil ada. Yang maha hidup yang tidak akan mati. Ya, berbeda dengan makhluk. Ya, yang seringkali ya makhluk itu kebakhilan itu mengalahkan dia pada biasanya. Kalau Allah Ta'ala terus maha dermawan, maha pemurah. Kalau makhluk ya seringkali dia dikalahkan oleh syukh, ya kebakhilan. Syukh itu adalah bakhil tingkat tinggi, itu namanya syukh ya. Kalau bakhil itu dia kepada yang lain pelit, tapi kepada diri sendiri royal, itu bakhil namanya. Kabatur mau pelit, mau merek, tapi sorangan mah royal, jajan sorangan. Itu bakhil namanya. Tapi kalau syukh boro-boro kabatur sorangan ge pelit. Ya. Mainan naon lebar gitu. Mainan naon lebar, sana lebar, ini disimpen, pek teh maot. Aduh. Rugi pisan. Capek-capek. Nah, walau kana kariman fa inna karamahu mahdud. Seandainya makhluk itu pemurah, maka sifat pemurahnya itu terbatas. Fana bi fanaihi, dan akan hilang ya dengan kefanaannya. Wa qad yuridul takarrum ala ghairihi walakin azizahu yahulu duna dzalika. Seandainya dia ingin berbuat baik kepada orang lain ya, akan tetapi dia tidak mampu untuk menunaikannya, ada penghalang ya baginya. Maka jangan pernah berharap kepada makhluk, jangan bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati, yang maha pemurah, yang kemurahannya itu tidak ada batasnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217 Allah berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kepada yang maha perkasa lagi maha penyayang. Wa hadza yurisu quwwatar raja' wat tama' fi karamihi wa rahmatihi, dan ini akan mewariskan di dalam hati berupa kuatnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat mengharapkan kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qat'ur raja minal makhluk, dan ini pun akan memotong harapan kepada makhluk, membuat kita sama sekali tidak berharap kepada makhluk, yang Allah adalah Khalik, pencipta, makhluk semuanya ya makhluk yang diciptakan. Allah Al-Malik, sang raja yang memiliki, sementara makhluk mamluk yang dimiliki. Allah adalah Al-Mudabbir atau Rabb, Al-Mudabbir yang mengatur seluruh urusan, sementara makhluk adalah marbub yang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lemah, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Kemudian buah yang keempat, at-takhalluq bi khuluqil karam wa tahalli bi sifatil judi wa sahai ala ibadillahi ta'ala. Buah yang keempat ya mendorong kita untuk berakhlak dengan akhlak kemurahan.
dan berhias diri dengan sifat kedermawanan. Wasaho itu sukarela ya, tidak pamrih ya kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Fa innallaha azza wa jalla, karena sungguhnya Allah azza wa jalla karimun yuhibbu min ibadihil kurama, karena sungguhnya Allah azza wa jalla dia yang maha pemurah, mencintai hamba-hambanya yang pemurah. Alladzina yufarrijullahu bihim kurabal muhtajin wa yughithu bihimul mahlufin, yang Allah membebaskan kesulitan orang-orang yang butuh melalui perantara dia. Sesungguhnya orang yang dermawan, orang yang banyak membantu, itu sebagai perantara. Dia milik Allah, rezekinya pun dari Allah. Allah yang berikan taufik kepada dia untuk mau membantu saudaranya, kemudian dia memberikan rezeki yang itu pun pemberian dari Allah kepada yang lain untuk membantu yang lain. Allah kemudian membalas semua kebaikan di dia. Maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang Allah pilih. Padahal Allah bisa memilih siapa saja dari hambanya. Maka tatkala kita bisa membantu orang lain, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah pilih kita, padahal Allah bisa saja memilih yang lain. Keberuntungan untuk kita, padahal semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan yang dengannya dia membantu, Allah membantu ya mereka dengan perantara mereka mahlufin ya, orang-orang yang sedang merana ya, sedang kesusahan. Khuluqul karam alladhi yuhibbullahu ta'ala laisa fil israf wa tabdzir wa tadyi'il amwal, wa innama huwa tawassut bainal israf wa tabdzir wa bainal bukhli was-sukh. Akhlak kemurahan yang dicintai oleh Allah Ta'ala bukanlah israf, berlebih-lebihan dan mubadzir, bukan itu yang dicintai Allah Ta'ala ya, atau menyia-nyiakan harta. Hanya sesungguhnya yang Allah cintai itu adalah at-tawassut, pertengahan antara berlebih-lebihan dan mubadzir, dan di antara bakhil dan sukh ya, di antara keduanya ya. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Siapa mereka? Itu orang yang apabila dia berinfak ya, ketika mereka berinfak lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, dan juga tidak kikir, antara berlebih-lebihan dengan kikir ya. Wa kana baina dzalika qawama, dan di antara hal tersebut qawaman, secara wajar ya. Juga disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 29, wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Janganlah engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu kepada lehermu. Ini menunjukkan bakhil. Mata kenal mung mereka gitu kan ya, mau ya, di Allah gambarkan dengan perbuatan. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Biasalah mung mereka kan kumaha coba jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Ini tanda kikir ya, bakhil. Tapi jangan pula engkau membentangkan terlalu lebar, tong awur-awuran ya. Fataquda maluman mahsura, maka engkau akan duduk dalam keadaan tercela lagi, menyesal. Pertengahan ya. Juga dalam surat Al-Isra ayat 26 Allah berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira, dan berikanlah hak-hak kerabat, orang miskin dan ibnu sabil, wa la tubadzir tabdzira, jangan kau memboroskan secara mubadzir ya, pertengahan. Nah, summa inal karam matlub minal abdi la yatawaqqaf alal karam bil mal fahasba
wa innama yadkhulu fihi al-karam bil jah wal karam bil ilm wal karam bin nafsi wal judi biha fi sabilillah. Sesungguhnya kemurahan, ya, sifat pemurah yang dituntut dari hamba tidak hanya terbatas kepada sifat pemurah dengan harta saja, bukan hanya terbatas dengan harta saja. Sesungguhnya masuk juga ke dalam sifat karom tadi, sifat pemurah tadi juga, yaitu pemurah dari sisi jah, ya, kedudukan. Ya, kalau kita punya kedudukan, ya, biasanya dari sisi ini, ya, syafaat, yang memberikan syafaat. Misalkan kita punya tetangga nih belum kerja, kita punya teman punya perusahaan, nah kita jadi syafaat. Kita misalkan, ya, cobalah masukkan dia kerja, misalkan dia orangnya jujur, insya Allah dia baik, ya, nanti kemudian oleh temannya dimasukkan, itu namanya syafaat, ya, jah, ya, memintakan kebaikan atau menghilangkan mudarat kepada seseorang untuk orang lain dengan jah. Bil ilm, dengan ilmu, ya, jangan pelit dengan ilmu. Kalau ada yang mau belajar, ajarkan. Pemurah dengan jiwa, ya, dan dermawan dengannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai ketika jiwa itu dibutuhkan, maka dia pun, ya, bermurah hati, ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah yang kelima, kasratud du'a illahi azza wajal wa talabul hajati minhu subhanahu. Yang kelima, mendorong kita untuk banyak berdoa kepada Allah taala dan meminta, ya, pemenuhan kebutuhan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mahmakana qadru hadhil hajah, ya, seberapa berat pun, ya, seberapa banyak pun kebutuhan kita, mintalah kepada yang maha pemurah, ya. Wa ihsanudzon bihi ta'ala, dan senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ta'khira au man'a ijabatid du'a wa qada'il hajah la yaqdahu fi karamillahi subhanahu wa judihi, bal inna man'ahu subhanahu qada'a hajati abdihil mu'min huwa fi dzatihi karamun minhu subhanahu wa rahmatun. Kemudian husnudzon kepada Allah taala, sesungguhnya pengakhiran atau penghalangan dari ijabah doa, Allah tidak ijabah doanya, wa qada'il hajat, dan memenuhi hajatnya, dia punya keinginan kok Allah tidak diijabah, itu tidak menjadikan cacat pada kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi cacat kemurahan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesungguhnya ketika Allah tidak mengijabah, ya, apa yang menjadi kebutuhan hamba yang beriman tadi, itu pada zatnya itu merupakan kemurahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Idh qad yakunu fi qada'il hajah allati yaluhul abdu fi qada'iha halakun lahu fi dinihi aw dunyahu. Karena terkadang di dalam memenuhi kebutuhannya yang hamba itu senantiasa mintakan untuk dipenuhi kebutuhannya tersebut, di sana ada kebinasaan, baik pada agamanya maupun dunianya. Allah lebih tahu. Makanya Allah firman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau itu membenci sesuatu pada itu adalah baik untukmu. Allah lebih tahu tentang, ya, apa yang maslahat untuk kita kedepannya seperti apa. Kalau Allah kabulkan doa kita, ternyata Allah lebih tahu bahwa kalau kita dipenuhi kebutuhan kita, apa yang kita mintakan, justru di sana ada sesuatu yang membinasakan, baik dari sisi dunia maupun agama. Allah lebih tahu. Makanya ketika Allah tidak diberikan, itulah justru kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada zatnya. Maka kita harusnya lebih bergembira dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, kan itu terbaik. Kalau kita seringkali kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Walau subhanahu biminnihi wa karamihi wa rahmatihi la yastajibu lahu lima ya'lam min darariha alaihi
lau hasalat lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan karunia, kemurahan dan rahmatnya, Allah tidak mengijabah baginya disebabkan apa yang Allah ketahui berupa kemudaratan atas dirinya seandainya itu terjadi padanya. Kalau ketika Allah tidak mengijabah, yakinlah di sana pasti ada mudarat, makanya Allah tidak ijabah. Dan Allah hendak memberikan ganti yang lebih baik ketika sabar, husnudun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, al-mukrim man akramahullahu ta'ala bil iman wal huda walau kana faqiran mubtalla, wal muhan man ahanahullahu ta'ala bil kufri wal fusuqi wal isyan walau kana ghaniyan wajihan dzamalin wa banin. Orang yang mulia adalah orang yang Allah muliakan dengan keimanan dan petunjuk, meskipun dia orang fakir lagi terus diuji. Jadi timbangannya orang yang mulia itu adalah orang yang Allah muliakan dengan petunjuk dan keimanan. Makanya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia ya di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Semakin dia bertakwa maka semakin mulia di sisi Allah Ta'ala, meskipun dia orang fakir, meskipun dia orang yang terus diuji. Sementara orang yang hina adalah orang yang Allah hinakan dengan terjerumus dalam kekufuran, kefasikan dan maksiat, meskipun dia orang kaya dan orang yang terpandang. Meskipun dia orang kaya, orang terpandang, ketika ya dia terjerumus dalam kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, hakikatnya dia orang yang sedang Allah hinakan. Meskipun dia orang kaya, orang terpandang, punya harta, punya anak-anak yang banyak. Allah firman dalam surat Hajj ayat ke-18, "Wa man yuhinillahu famalahu min mukrim." Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakan dia. Hadza huwa mizanul ikram wal ihanah wa laysat hiya mawazinul mal wal banin wal jah wa sultan allati yuzinu bihan nasul yaum. Inilah barometer kemuliaan dan kehinaan. Bukanlah barometernya itu adalah harta, anak-anak, kedudukan, kekuasaan, yang kebanyakan manusia, yang manusia pada hari ini ya menjadikan barometernya itu dengan ini. Ya, kalau dia punya harta, punya banyak anak-anak, punya kedudukan, punya kekuasaan, maka dia orang yang mulia. Bukan itu. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, sama sekali tidak, kata Allah. Adapun manusia ya, jika Allah mengujinya, Allah muliakan dia, Allah berikan nikmat-nikmat kepadanya, dia berkata Rabbku telah memuliakanku. Adapun jika Allah uji dia dengan menyempitkan rezekinya, dia berkata sesungguhnya Rabbku itu telah menghinakanku. Kalla, bukan seperti itu. Ini mah timbangan orang-orang materialis. Dari zaman dulu berarti orang materialis itu sudah ada. Yang dijadikan patokan kemuliaan itu adalah harta, kedudukan, jabatan ya. Panamun datang pejabat mah areranya orang teh banyak eueuh nanaon kitunya. Nah, yang datang miskin mah jadi bere cai geda teh era. Mah Islam miskin iyalah. Mau ngabantuan. La haula wala quwata illa billah. Naam. Ya, jadi barometer kemuliaan adalah ilmu dan keimanan, hidayah dan keimanan, ketakwaan. Itu barometer kemuliaan. Ya, bukan barometernya adalah harta, kemudian anak-anak, kedudukan maupun kekuasaan. Nah, itulah yang bisa Anda sampaikan terkait dengan makna dari nama Allah Al-Karim dan Al-Akram. Kemudian apa asar dari dua nama tadi, pengaruhnya yang membuat kita lebih mengenal lagi, lebih detail nama Allah Al-Karim, juga buah-buah keimanan dari mengenal nama Allah
Al-Karim. Nah, sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Ada pertanyaan? Ya? Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya. Tentunya mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat dirindukan oleh jiwa-jiwa yang bersih ya. Rindu dia untuk mengenal Rabbnya. Inilah kebahagiaan. Ketika kita mengenal Rabb kita, tenang, tentram, punya Rabb yang maha dermawan, maha baik gitu kan. Ya. Kita penuh harap. Senantiasa husnudun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pertanyaan? Cekap? Masya Allah, alhamdulillah, jelas ya, Masya Allah. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Naktafi bihadzal qadar, astaghfiruka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.